Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa sekalian yang budiman, kita berjumpa kembali dalam program Oase Pendidikan. Di program ini kita berbagi seputar isu-isu pendidikan yang lagi sedang diperbincangkan atau lagi ramai diperbincangkan baik di media sosial, media cetak, dan yang lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini kita berbicara terkait dengan program literasi. Karena bagaimanapun saya melihat program literasi ini sangat berguna bagi perkembangan pendidikan anak-anak kita di satuan pendidikan. Literasi dinyatakan penting karena dengan literasi dapat menopang keberlangsungan atau kecakapan siswa dalam menjalankan proses pendidikan di lingkungan satuan pendidikannya. Oleh sebab itu, program literasi pendidikan dinilai sangat berharga bagi anak-anak kita yang sedang baik itu belajar di tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Karena pendidikan itu disejajarkan dengan bacaan, yakni dalam hal ini ketersediaan literatur baik di daerah maupun wabil khusus pada satuan pendidikan kita. Pemirsa sekalian, berbicara terkait program literasi, kita dikejutkan dengan data yang dimunculkan oleh PISA, yakni Program for International Student Assessment. Yang data ini dirilis pada bulan Desember 2019. Yakni data ini penelitian dilakukan di 2018. Biasa data PISA ini dikeluarkan per 3 tahun. Maka kita belum mendapatkan setelah 2018 itu belum mendapatkan data baru yang semoga segera dirilis. Dalam program penelitian PISA ini, yakni pendidikan kita di Indonesia berada di urutan ke-74. Yakni peringkat ke-6 dari bawah. PISA ini berbicara 3 dimensi. Pertama adalah kemampuan literasi membaca. Yang kedua adalah yakni kemampuan matematika. Dan yang ketiga adalah kemampuan sains dalam bidang sains. Maka menariknya yang kita lihat, yakni kemampuan membaca siswa kita berada di skor 371, yakni di peringkat 74 dari negara-negara yang lainnya. Maka hal ini diindikasikan bahwa keterlambatan dari kemampuan belajar, kemampuan membaca siswa-siswa kita sangat tertinggal ketimbang negara-negara yang lainnya. Hal ini kemudian dikuatkan dengan beberapa ciutan-ciutan dari para pakar, para praktisi, para akademisi melihat bahwa dengan data ini mereka mengklaim bahwa pendidikan kita khususnya di bidang literasi membaca kita sangat lemah dan di bawah rata-rata ketimbang negara-negara yang lainnya. Hal ini bisa dilihat dan ditemukan di beberapa satuan-satuan pendidikan, ya, tidak terkecuali di satuan-satuan pendidikan baik di daerah pelosok maupun di daerah pelosok desa maupun di perkotaan. Maka untuk merespon itu, pemerintah melalui program kurikulum Merdeka, dalam hal ini adalah Merdeka Belajar edisi ke-23, meluncurkan sebuah program, yakni buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia. Ini saya kira satu langkah bijak, satu langkah yang tepat dari Bapak Menteri Nadiem Makarim karena melihat kelemahan dari poros pendidikan kita untuk kemudian berupaya mencari solusinya. Maka salah satu solusi yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kita, yakni dengan meluncurkan Merdeka Belajar edisi ke-23 ini. Yang menarik adalah ada 3 pilar dari program Merdeka Belajar edisi ke-23 ini. Yakni pilar yang pertama adalah pemilihan dan penjenjangan.
Yakni yang dimaksud dengan program ini adalah yakni ketersediaan buku yang disalurkan kepada daerah-daerah yang masuk kategori 3T. Yakni 3T ini adalah terdepan, kemudian terluar dan tertinggal. Terdepan, terluar dan tertinggal. Yakni terdepan maksudnya adalah desa-desa atau daerah yang berdekatan dengan negara-negara tetangga. Kemudian terluar dan tertinggal itu adalah yakni daerah-daerah yang ada di pelosok yang kemudian jauh dari akses literatur bacaan, akses internet, pertumbuhan ekonominya lemah, dan yang lain sebagainya. Maka pemerintah di lingkungan satuan pendidikan PAUD dan SD, pemerintah coba untuk meluncurkan program tersebut, yakni dengan coba memetakan, yakni dengan coba mensortir, baik itu dari segi satuan pendidikan sampai pada di mana tempat penyaluran bantuan buku yang sebagaimana dimaksud oleh kementerian itu. Yang kedua adalah, yakni buku bacaan yang dimaksud oleh kementerian itu kemudian dicetak dan didistribusikan ke daerah 3T tadi. Yakni daerah-daerah yang sebagaimana yang sudah disebutkan di awal tadi. Oleh sebab itu, ini yang menarik teman-teman sekalian, pemirsa yang budiman. Karena bagaimanapun, ketika program hanya diluncurkan tanpa ada fasilitas buku literaturnya, itu mustahil juga program akan terselesaikan dengan bagus. Maka pemerintah coba merespon itu dengan memberikan pelayanan, menyetak buku sebanyak-banyaknya, lalu kemudian didistribusikan ke daerah-daerah yang lebih membutuhkan itu. Maka di tahun 2022 saja sekitar sudah kurang lebih 15 jutaan eksemplar buku sudah disebarkan di 3 titik yang dimaksud tadi. Terdalam, terluar, dan tertinggal itu. Oleh sebab itu, ini sangatlah kemudian memberikan satu penghargaan besar kepada satuan-satuan pendidikan yang ada di daerah-daerah yang jangkauan kepada akses perkotaan itu sangat minim. Pilar yang ketiga, pemirsa yang budiman, yakni pelatihan dan pendampingan. Ini closing dari program ini, pemirsa yang budiman. Jadi program ini tidak hanya adanya pemetaan, tidak hanya adanya seleksi sekolah dan daerah yang di mana daerah yang akan mendapatkan bantuan buku. Tapi sudah kemudian dipetahkan secara baik, kemudian dicetak dan didistribusikan buku itu, lalu kemudian pemerintah menyediakan tenaga profesional untuk pelatihan dan pendampingan program Merdeka Belajar edisi ke-23 ini, yakni buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia. Jadi program ini tidak semata-mata disusun program perencanaan begitu saja. Tapi kemudian bukunya didistribusikan, kemudian diadakan pelatihan kepada pustakawan, kepada guru-guru, kepada kepala sekolah, dan stakeholder terkait dalam menyongsong kemajuan program literasi pendidikan Indonesia ini. Maka menarik pemirsa sekalian, saya kira ini langkah tepat dari Bapak Menteri Nadiem Makarim memberikan satu pelayanan pendidikan melalui program literasi. Oleh sebab itu, pemirsa sekalian, dengan lahirnya program ini, yakni menjawab keterbelakangan kita terkait dengan lemahnya kemampuan literasi yang ada di lingkungan anak-anak kita, baik di tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Oleh sebab itu, tentunya program ini walaupun hanya baru didistribusikan pada tingkat satuan pendidikan PAUD dan SD, kita berharap ke depannya jangkauan itu meluas. Penyaringan itu lebih. Bahkan syukur-syukur kalau program ini menyentuh kepada seluruh satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Namun tentunya ada harapan yang lain selain kemudian berharap keluncuran secara menyeluruh di satuan pendidikan program ini. Tapi kemudian kita berharap pemerintah daerah, baik itu melalui gubernur dan bupatinya, bupati wali kotanya, merespon program ini
agar kemudian dibentuklah seperti bangunan-bangunan di mana di sana disalurkannya buku bacaan literatur agar menopang program literasi ini. Tentunya harapan besar kepada Bapak Menteri kemudian berkoordinasi dengan stakeholder pendidikan yang lainnya, wabil khusus di daerah-daerah terpencil atau daerah-daerah yang tertinggal, agar kemudian para pemimpin-pemimpin daerah dan stakeholder pendidikan yang lainnya menyatukan visi dalam menopang program literasi Indonesia ini. Yang berikutnya tentunya Bapak Menteri juga, kami berharap juga agar kemudian program literasi ini betul-betul berada pada titik sebagai titik lemah dari program literasi ini. Karena kita tahu Indonesia begitu luas, beberapa daerah-daerah terpencil sangat jauh dari keterjangkauan literasi ini, program literasi ini dalam artian kesediaan literatur ini. Maka dari itu kita berharap kepada Bapak Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Bapak Nadiem Makarim, agar kemudian program ini lebih diluaskan lagi, menyentuh kepada daerah-daerah yang dimana jauh dari ibu kota Jakarta. Di antaranya sebutkan saja kami yang lahir di daerah Maluku Utara, di daerah Halmahera Selatan, di Pulau Bacan juga tentunya akses untuk mendapatkan literatur buku bacaan untuk adik-adik kita, baik itu tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi masih sangat jauh dari kata layak. Oleh sebab itu harapan besar kemudian dari program Merdeka Belajar edisi ke-23 ini lahir satu komitmen dari kementerian dalam rangka untuk menyentuh seluruh satuan pendidikan yang ada di Indonesia, wabil khusus pendidikan-pendidikan yang berada di desa atau daerah-daerah terpencil. Itu saja yang bisa disampaikan dalam program ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita sekalian. Yang jelas yang menjadi catatan kita adalah membaca adalah jendela ilmu pengetahuan. Dengan membaca, membuka cakrawala siswa-siswi kita. Dengan membaca lahir intelek muda di lingkungan kampus kita. Dengan membaca lahir generasi yang mampu bersaing baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Sekian yang bisa disampaikan. Jika ada saran, kritikan, masukan dan yang lain sebagainya, silahkan dicatat di kolom komentar. Insya Allah jika ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kami jawab di sesi berikutnya, insya Allah akan kami selesaikan, kami sortir dan kami selesaikan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Itu saja yang bisa disampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wal afu minkum. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share di M. Thorik Kasubah. Like, subscribe, dan share channel YouTube Muhammad Thorik Kasubah Official. Channel YouTube guru kita M. Thorik Kasubah Official. Semoga berkah dan bermanfaat.